Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman setia di Muba Rohaniah Channel. Kali ini aku mau nge-share ke kalian tentang salah satu amalan pembuka pintu rizki. Selain dari amalan sedekah subuh, dan amalan ini juga merupakan amalan yang manfaatnya benar-benar dahsyat untuk membuka pintu rizki kita. Kalian semua pasti sudah tahu amalan ini adalah sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Sebenarnya ada banyak amalan pembuka pintu rizki. Ada yang dengan riyadhah salawat, ada yang memperbanyak membaca surat Al-Waqiah, ada juga yang mengamalkan memperbanyak membaca surat Al-Fatihah dan lain-lain. Tapi itu semua balik lagi di kaliannya. Kalian itu nyamannya atau mampunya dengan amalan yang mana. Kalau kalian mampu mengamalkan semuanya, ya itu bagus banget ya, karena semua amalan itu baik. Tapi kalau kalian belum mampu atau kalian yang baru ingin memulai gitu, kalian bisa mulai dari tahap per tahap. Bisa juga dimulai seperti yang aku amalkan. Jadi kita buka pintu rezeki kita dimulai dari pagi atau diawali dengan sholat tahajud, lalu memperbanyak zikir, terutama istighfar sebelum sholat subuh ya. Lanjut sholat subuh, lalu sedekah subuh, dan seterusnya. Jadi jika kalian mau merubah hidup kalian menjadi lebih baik, ya dimulai dari bangun pagi. Jadi langsung aja nih ya teman-teman. Waktu untuk melaksanakan sholat tahajud ini, kalian semua pasti sudah tahu ya, bahwa sholat tahajud itu dilaksanakan pada malam hari. Waktunya yaitu setelah selesai sholat isya sampai sebelum masuk sholat subuh. Nah, waktu yang paling afdol itu adalah di sepertiga malam, sekitar pukul 3 pagi sampai sebelum waktu sahur atau sekitar jam 4 ya. Untuk rokaatnya itu bebas, minimal 2 rokaat dan maksimalnya itu terserah kalian sendiri, mampunya sampai berapa rokaat. Dan jangan lupa setelah sholat tahajud tutup dengan witir. Dan dari kebanyakan ceramah yang pernah saya dengar bahwa sholat tahajud itu syaratnya harus tidur dulu. Jadi maksudnya kita tidur dulu, baru nanti bangun, setelah itu baru diperbolehkan untuk sholat tahajud. Tapi nih ya, setelah saya mendengar ceramahnya dari Syekh Ali Jaber bahwa sholat tahajud itu tidak harus tidur dulu. Jadi kita sesuaikan saja dengan kondisi kita. Maksudnya kalau kita bisa tidur di awal waktu, lalu kita bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, itu bagus ya. Tapi kalau kita yang memang gak bisa tidur di awal waktu misalnya karena lagi ada pekerjaan, jadi daripada gak kebangun buat sholat tahajud, jadi diperbolehkan sholat tahajudnya di awal waktu, asalkan itu sudah memasuki waktu sholat tahajud. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Suami saya itu dulu kan pernah bekerja di suatu minimarket. Jadi kerjanya itu shift-shiftan ya. Jadi ketika kerja pada shift malam, tutup tokonya itu jam 11, dan setelah itu mereka para karyawannya harus laporan dulu nih ke atasannya untuk melaporkan hasil sales hari ini gitu. Jadi biasanya pulang sampai ke rumah itu
bisa sampai jam 12 atau jam setengah 1 malam. Nah, kalau jam segitu baru mau mulai tidur, takutnya susah buat bangun dan daripada sholat tahajudnya terlewat, jadi diperbolehkan sholatnya itu nggak usah tidur dulu. Jadi pulang kerja itu jam 1 aja atau jam setengah 1 sholat tahajud dulu baru tidur. Karena itu tadi ditakutkan nanti susah untuk bangun lagi. Jadi di sini saya ngambil kesimpulan dari ceramahnya si Ali Jaber bahwa untuk sholat tahajud itu nggak harus tidur dulu. Kita sesuaikan saja dengan kondisi kitanya. Tapi jangan karena diperbolehkan sholat tahajudnya nggak harus tidur nih, lalu kita membiasakan diri untuk begadang. Dan begadangnya itu yang memang gak memiliki manfaat atau gak memiliki tujuan tertentu gitu ya. Nah, kalau sholat wajib itu kita menunaikannya biasa dipanggil oleh muazin atau dengan panggilan azan. Tapi kalau sholat tahajud ini kita nggak dipanggil oleh siapapun, nggak dengan muazin atau dengan orang lain. Tapi di sini Allah sendiri yang panggil kita langsung. Nanti saya akan bagi tips ke kalian bagaimana cara membangun kebiasaan untuk sholat tahajud atau bisa bangun malam dan menunaikan sholat tahajud. Sekarang kita pelajari dulu keutamaan dari sholat tahajud. Yang pertama, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya akan memberi contoh maksud dari diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kalau kita kerja di suatu perusahaan ya, walaupun kita baru masuk kerja, tapi kerjaan kita itu bagus, masuk kerjanya tepat waktu, pulang kerjanya tepat waktu. Pokoknya kita totalitas banget dalam pekerjaan kita gitu. Sudah pasti bos atau pemilik perusahaan itu akan senang kan? Dan pasti nggak akan lama jabatan dan gaji kita akan dinaikkan. Begitupun dengan sholat tahajud. Sholat 5 waktunya bagus, sedekahnya bagus, ditambah sholat tahajud, maka Allah akan cepat mengangkat derajat kita. Nah, yang kedua, keutamaan dari sholat tahajud adalah dikabulkan seluruh permintaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya beri contoh lagi ya. Saya contohkan keutamaan sholat tahajud itu ibarat biaya pulsa telepon. Kalau kita menelpon mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, biasanya bayarannya itu lebih mahal karena pada waktu tersebut saluran-saluran telepon sibuk, hampir semua orang memakai teleponnya. Tetapi pada pukul 11 malam sampai pukul 6 pagi itu malahan didiskon. Kenapa didiskon? Karena saluran sepi, hampir tidak ada yang memakai teleponnya. Makanya didiskon khusus. Begitupun dengan sholat tahajud yang kebanyakan orang memilih untuk tidur di malam hari, tetapi kita bangun dan kita jumpai Allah. Kita bangun untuk mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Pada saat itulah Allah memberikan keistimewaan pada ibadah yang kita lakukan. Bagi kalian yang ingin dirubah hidupnya, maka mulailah membiasakan diri, bangun pagi, dan dimulai dari sholat tahajud. Pakailah jaluran khusus untuk meminta kepada Allah. Khusus ini ialah sholat tahajud. Nah, selanjutnya saya akan membagikan tips ke kalian supaya kita bisa bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan tips ini adalah tips yang sudah saya jalani dan alhamdulillah emang beneran ngefek ya di saya pribadi. Dan
Semoga tips ini bisa membantu kalian untuk kalian yang baru mau memulai sholat tahajud. Yang pertama, tipsnya adalah wudhu sebelum tidur. Jadi biasanya kita kalau perempuan kan ya, ada yang namanya rutinitas memakai skincare sebelum tidur. Sebelum pakai skincare kan cuci muka dulu ya. Nah, jadi setelah cuci muka, ayo deh langsung sekalian ambil wudhu. Jangan cuma cuci muka doang gitu. Supaya kalau kita tidur kita sudah dalam keadaan yang suci. Nah, tips yang kedua adalah baca doa sebelum tidur. Kalau baca doa sebelum tidur pasti iya kan ya. Tapi selain dari doa yang Bismika Allahumma ahya, kita bisa berdoa memohon sama Allah minta dibangunkan untuk bisa sholat tahajud. Bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah kalian masing-masing ya. Kalau aku sih gini ya, ya Allah hamba mohon bangunkan hamba jam 3 pagi karena hamba ingin sholat tahajud, hamba ingin beribadah kepadamu. Dan insya Allah biasanya kalau aku tiba-tiba di jam itu bangun sendiri gitu. Nggak tahu entah itu kebangun karena mimpi atau karena dengar suara tikus atau biasanya dengar suara motor yang sangat berisik yang lewat di jalan di depan rumah. Dan tips ini sudah sering saya lakuin dari dulu, dari waktu saya SD ya. Karena dulu saya belum punya yang namanya HP dan jam waker. Jadi ya cukup minta bangun sama Allah kalau mau bangun pagi gitu. Misalnya kalau mau ada ujian atau ada ulangan dan karena mau belajar pagi itu. Oh ya teman-teman, jadi ngomongin masalah wudhu sebelum tidur dan juga berdoa sebelum tidur, saya punya satu cerita nih. Jadi pada waktu itu saya pernah malam-malam, saya kan mau makan, itu sekitar jam 8 malam lah ya. Nah, saya mau makan, saya ambil makan di dapur. Nah, waktu itu posisinya saya sedang di rumah sendirian. Nah, pada saat saya mau mengambil makan di dapur, nah tiba-tiba mati lampu nih. Di situ mati lampunya cukup lama, sekitar 20 menitan lah. Nah, biasanya kalau ada anak ataupun suami, saya tinggal teriak aja nih, minta tolong ke mereka untuk diambilkan senter ataupun HP untuk cahaya supaya nggak gelap gitu ya. Tapi karena berhubung ini di rumahnya sendirian, nggak ada siapa-siapa, jadi ya udah saya tuh diam aja. Jadi mau cari HP tapi tuh lupa naruh HP-nya tadi di mana gitu. Jadi tiba-tiba di situ saya langsung keinget nih, kan saya sendiri itu basicnya memang orang yang sangat penakut ya. Jadi ketika saya di situ inget tentang kematian, saya inget, ya Allah, apakah seperti ini kondisi saya nanti ketika saya sedang berada di alam kubur gitu. Jadi situasinya sangat gelap, sangat sepi, sendirian, bahkan mau meminta tolong pun nggak ada orang yang mau menolong gitu. Jadi di situ saya nangis. Saya kan suka nonton ceramahnya, video-video dari Syekh Ali Jaber ya. Dan di situ alhamdulillah ada satu amalan dari Syekh Ali Jaber tentang membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Nah, beliau bilang kalau kita rutin membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, itu nanti di alam kubur, surat Al-Mulk ini akan datang dengan berbentuk cahaya yang akan menerangi alam kubur kita gitu. Jadi di situ
kuburan kita nggak akan namanya gelap lagi. Jadi sudah ada cahaya dari surat yang sering kita baca sebelum tidur. Dan dari situ saya mulai membiasakan diri. Jadi sebelum tidur itu saya mengambil air wudhu, lalu membaca surat Al-Mulk dan berdoa sebelum tidur. Jadi ini ilmu tambahan ya buat kita. Nah, lanjut lagi di tips supaya kita bisa bangun untuk sholat tahajud. Tips yang ketiga adalah minum air putih 1 atau 2 gelas sebelum tidur. Jadi, kalau sebelum tidur kita minum air putih 1 atau 2 gelas, bisa diperkirakan kita akan bangun di malam hari karena kepengen pipis gitu. Nah, kalau kita udah terasa pengen pipis, kan kita ke kamar mandi dan pasti akan terkena air nih. Nah, sekalian aja di situ langsung ambil air wudhu untuk sholat tahajudnya. Lalu tips yang keempat, kita buat alarm. Nah, kita manfaatin nih teknologi yang sudah ada sekarang. Kita buat alarm di HP kita sesuai dengan jam yang kita mau. Dan setelah mendengar alarm berbunyi, usahakan langsung bangun dan langsung ambil air minum atau air putih, lalu kita minum biar lebih segar gitu ya. Baru setelah itu kita ambil air wudhu dan sholat. Tapi kebanyakan ya, kalau alarm bunyi, ada yang gak kebangun, ada yang masih malas-malasan, bahkan alarmnya itu kita pencet tunda gitu. Itu penyakit kebanyakan orang, termasuk saya sendiri ya. Nah, kalau udah gitu, kita larinya ke tips yang kelima. Jadi, tips yang kelima adalah afirmasi diri atau nyemangatin diri sendiri. Coba deh ingat-ingat lagi hajat kita. Coba kita ingat-ingat lagi masalah kita. Kalau aku nyemangatin diri atau afirmasi dirinya itu seperti ini. Loh, katanya hajatnya mau cepat terkabul. Katanya mau masalahnya cepat selesai. Katanya mau merubah hidupnya lebih baik lagi. Ayo buruan bangun. Tuh Allah udah nungguin. Tuh Allah udah datang. Kalau kamu mau tidur lagi, maka hidup kamu gak akan berubah. Masalah kamu gak akan selesai. Ayo buruan bangun. Katanya mau ketemu sama Allah. Nah, jadi seperti itu ya afirmasi diri atau untuk menyemangati diri sendiri supaya kita cepat untuk terbangun. Jadi kita coba buat ingat-ingat lagi keinginan kita. Nah, itulah tadi teman-teman tips-tips dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk mulai besok ayo mulai sholat tahajud. Kalau kalian sudah coba 1 kali sholat tahajud, maka kalian akan melakukannya 2 kali dan seterusnya. Karena menurut saya ya, sholat tahajud ini suatu amalan yang selalu bikin candu atau ketagihan gitu. Nah, kalau kalian ada tips lain, kalian boleh nih share di kolom komentarnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video kali ini bermanfaat dan maaf jika ada kata-kata yang salah. Insya Allah, jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.